Selamat datang di video review fitur-fitur yang ada di dalam Pragmatic. Kita jalankan softwarenya. Ini home screen ya, atau welcome screen kami. Kami taruh di sini adalah update information atau update history, mencantumkan tanggal dan konten yang kami update secara berkala terus menerus. Bentuk kontennya apa, entah itu skematik ataupun datasheet atau juga buku atau video mentoring, bitmap atau board view ya kalau untuk PC dan laptop begitu. Ada juga hardware solution. Kami memiliki 3 jenis hardware solution. Ada yang berupa bitmap dengan interaktif list yang mencantumkan net name dan komponen-komponen yang terkait. Juga ada auto solution under JPEG dengan line yang otomatis dari software, dan juga ada yang PDF ya. Kami publish, kami draw, dan kami publishnya di PDF. Oke, ini mobile phone skematik, tentu nggak asing untuk teman-teman teknisi handphone ataupun teknisi elektronika pada umumnya. Kita coba buka salah satu di Xiaomi ya. Kita coba buka Xiaomi. Apa yang baru ya? Coba ini ada Mi 12 atau Mi 11 ya. Ini kita ada RF board dan support karena skematik layoutnya kami memang pisah ya. Mungkin kalau teman-teman download skematik di mana mungkin akan bingung, kalau sini sudah kami jodohkan satu-satu, tidak mungkin tertukar, dan kami redraw lagi, kami pastikan kembali. Nah, ini untuk mainboardnya ya, layout and schematic for the mainboard untuk di Mi 11 Ultra. Ya, kita bisa klik satu sama lain terhubung ya. Kalau kita cari ya oke, terhubung ke sana. Kalau kita klik di skematiknya juga terhubung ke layout. Demikian pula sebaliknya lah. Tuh, kami pastikan ini sudah jodoh, jadi teman-teman tidak perlu mencari jodohnya satu sama lain. Tidak bingung ya. Support pun demikian. Supportnya kami kelompokkan terpisah. Nah, seperti ini. Selama available kami akan lakukan seperti ini ya. Jadi untuk tipe-tipe tertentu available untuk dipecah atau dipecah, maka kami akan lakukan begini. Support ya support. Nanti ada RF board. RF board itu juga biasa terpisah untuk handphone-handphone yang tipe kekinian ya, yang RF boardnya biasanya sih itu 5G board untuk RF yang akan bekerja network 5G, tapi pada umumnya juga ada 4G di situlah. Kita sebut saja RF board, saya nggak menyebutnya sebagai 5G board. Ya, ini berbeda ya antara yang main sama yang subboard, itu skematiknya berbeda, layoutnya berbeda, maka kami pisahkan seperti itu. RF board juga demikian, subboard, RF board. Oke, skematik kami memiliki banyak sekali koleksi dan selalu kami seleksi ulang, selalu kami jodohkan seperti itu untuk memudahkan teman-teman teknisi. Kalau ini adalah bitmap, ya mungkin banyak juga yang sudah tahu ya. Ini akan memandu kita untuk mencari tahu keterhubungan antar titik. Tapi kami tambahkan lagi di sini. Untuk di soket, khusus untuk di soket, kami berikan namanya dioda value. Jadi kami tambahkan, kami kerjakan ulang setiap bitmap ini ya, tidak cukup hanya membuat bitmap seperti biasa, tapi kami tambahkan juga nilai diodanya. Tapi ya terbatas soket. Kalau dulu kami kerjakan seluruhnya, bitmapnya berat. Jadi ada yang bilang bitmapnya Pragmatic kok berat ya? Ya karena memang sebetulnya berbeda ya, dengan ya kalau Anda komparasi sama yang lain gitu berbeda. Karena kami sebetulnya tambahkan yang namanya nilai value dioda. Ya sama seperti ini ya. Nah ini yang warna hijau ini berarti belum ada jodohnya, dan mungkin saja bitmapnya juga belum match untuk komponen name, sehingga seperti ini. Jadi kalau teman-teman lihat entah produk apapun, saya nggak mau sebut merek, teman-teman cek aja gitu, apakah bitmapnya masih seperti ini. Nah kalau di Pragmatic, kalau yang sudah berwarna merah-merah, nah itu sudah cocok, it's other, kami sudah kerjakan ulang. Ya cukup lama ya, jadi satu bitmap itu bisa antara 3 sampai 7 hari pengerjaannya ya. Dan sambil kami perbaikin, untuk nama-namanya kami tulis, berapa itu Pak jumlahnya ya? Ya ribuan. Untuk iPhone 12 ini kalau nggak salah 3100 komponen. Ya iPhone 11 itu 2000-an, 2900 atau berapa ya.
Ya, dan komponennya sudah cocok sehingga kalau kita jodohkan dengan skematik ini ya pasti akan langsung nge-search otomatis ke skematiknya gitu ya. Dan sekaligus kami mengerjakan tuh untuk setiap pin-pin soket, tidak semua pin ya, pin IC sudah tidak lagi karena berat sekali jadinya. Ya, kami tapi kalau pin soket selalu tambahkan itu nilai dioda untuk 7 avometer. Ya, jadi tinggal dirubah-rubah saja. Nah, itu nilainya seperti itu. Ya, itu konektor yang sedang kita klik tadi, terhubungnya kemana aja tinggal kita cari, karena dia akan kelap-kelip begitu ya. Itulah definisi cara kerja bitmap. Dioda iPhone 11, nah berarti ini ada diodanya juga. Yang belum berarti under proses. iPhone 12 biasa nggak ada itu, 12 Pro Max yang sudah beres. Yang merah-merah itu berarti sudah beres tuh. Ya, jadi sudah cocok satu sama lain. Kalau sudah ada kata diodanya berarti sudah ditambahin dioda. On proses ya, karena itu cukup lama pengerjaannya. Lama, 3 hari sampai 7 hari lah untuk satu tipe handphonenya ya. Ini front cam kamera. Front kamera konektor. Ya, saya rasa cukup review bitmap. Mungkin teman-teman juga sudah pada banyak tahu. Nah, sekarang tahu keunggulannya apa sih dan progres nanti ke depannya Pragmatic seperti apa. Itu sudah ada contohnya banyak dan kami selalu ngerjakan itu. Kalau di sini dihandle sama 2 orang khusus untuk bitmap. 2 orang, Pak. Iya, 2 orang cuman. Kami juga menyediakan hardware solution. Nah, ini nggak tahu tren hardware solution ini berupa jalur-jalur ya. Teman-teman menyukai ini, kami buatkan yang under PDF seperti ini, kami draw ya, kami bikin. Intinya kami gambar ini menggunakan Corel Draw, lalu kami publish as PDF. Kami tidak pilih problem kategori di depan, karena kami sajikan keseluruhan. Jadi mungkin ya mohon maaf kalau misalnya PDF-nya downloadnya agak lama, tapi saya berusaha yang terbaik ya. Jadi server kita tingkatkan terus kecepatannya. Jadi untuk all problem kategori itu 1 kali download loh. Jadi jangan di-compare dengan yang lain lah. Itu kan mungkin downloadnya terpisah. Tipe kategori ini download, kategori ini lagi download lagi. Kategori itu PDF-nya beda lagi, download lagi, kan kecil-kecil. Kalau ini kan jadi satu. Kenapa kok jadi satu? Supaya kami bisa jodohkan dengan otomatisasi yang kami bikin gitu. Otomatisasi ini berarti sejak bulan Januari ya. Bulan Januari 2021. Kami kayaknya pertama deh yang melakukan ini deh. Otomatisasi menjodohkan dengan listing dari komponen name. Dengan net name. Nanti baru isinya komponen. Oke ya. Jadi teman-teman tinggal begini saja. Mencari larinya kemana, nggak harus manual, nggak harus tarik kanan, tarik kiri gitu kan. Kami listing. Tinggal gambar teropong, maka di listing di sebelah kiri. Kalau mau next yang gambar panah itu juga boleh. Ya, ada juga yang nilai diodanya secara manual nih karena kan under PDF ya. Jadi dari Corel kami publishnya di PDF. Oke, tapi ada gininya ya. Ada otomatisasinya. Interaktif pad kalau kami sebut. Itu semenjak Januari 2021. Kami pionir. Nah, sekarang kami juga pionir semenjak Januari 2022. Ini namanya adalah auto solution. Jadi berbeda dengan yang PDF tadi, ini pada dasarnya gambarnya nggak ada garisnya. Kami nggak menggambar garis di situ, tapi kami memiliki protokol tertentu, tata cara tertentu untuk memberikan garis-garis ini secara otomatis dari software. Dan itu juga sama ya, ada net name. Jadi kalau kita pilih problem kategori misalnya untuk kamera, front kamera seperti ini ya, maka kami tinggal memaparkannya ini urusan kita nih. Ya, teman-teman urusannya sama ini nih. Kalau teman-teman teknisi mau nyervis front kameranya untuk Vivo V15 Pro bermasalah, ya ini. Sedangkan untuk auto solution juga bisa menggunakan ini ya untuk melakukan pengukuran aktif. Kalau mengukur ini ya setidaknya salah satu titik ya. Kalau titiknya kan banyak ya. Misalnya VBAT ya di mana-mana. Tapi setidaknya kami tunjuk satu titik di mana teman-teman bisa melakukan pengukuran baik itu dari power input, VBAT ataupun VPH power dan sejenisnya, VBAT-SYS dan sejenisnya, ataupun output dari power management primary maupun secondary. Dari LDO-nya ataupun dari SMPS-nya kita bisa lihat itu listingnya di situ. Tinggal klik aja lalu diukur. Itu memudahkan teman-teman teknisi untuk mencari titik ukur ya. Ya bisa sih nyari dengan cara manual dengan PDF, nanti dia ke C mana itu kan bisa.
Tapi kalau pakai ini kan mungkin lebih cepat ya. Gitu, ini apa ini? iPhone XS. iPhone XS. Oke, ya cukup bagus ya gambarnya ya. Ini JPEG loh, JPG ini. Tapi untuk resolution dan macam-macam di sini kami sudah riset banget lah, sampai bisa menciptakan resolusi gambar yang tidak terlalu gede supaya downloadnya juga user itu nggak terlalu lama, tapi resolusinya cukup masih bisa dinikmati mata ya, masih bisa buat mandu kerja itu nggak apa ya, nggak buram lah, masih bisa kelihatan kaki-kakinya juga bagus sempurna seperti itu ya. Nah, ini untuk display LCD ya. Urusan kita, Pak, itu bukan jalur cuman yang di soket, bukan. Jadi kami mencoba mempresentasikan urusan kita kalau sedang menghadapi iPhone XS yang gagal tampil LCD-nya. Jadi sebisa mungkin kami paparkan ya jalur utama LCD-nya itu, baik itu jalur LCD data, MIPI, ataupun jalur kontrolnya, lalu tegangan yang dibutuhkan. Lalu juga biasanya kami tambahkan di situ kalau misalnya tegangannya output dari LDO tertentu. Nah, syarat LDO-nya mendapatkan tegangan apa juga kami taruh situ. Misalnya VCC main kayak apa. Dan kami gambarnya memang di areal situ, nggak di areal yang lain. Jadi VCC main yang ke areal itu. Dapat ya poin saya ya. Ya, seperti itu. Nah, ini ada Samsung A10 juga sama. Untuk jalur rear kamera, kamera belakang lah, kamera utama ya. Nah, ini urusan kita sama ini. Ya, itu ke LDO tuh. Nah, ini yang barusan saya bilang tadi ya, ke LDO tadi. Ya. Nah, inputnya kan berarti ke LDO itu nanti dari mana tuh? Gitu. Nah, seperti itu ya. Kemana saja, LDO-nya bagaimana, dari mana, tegangannya dapat dari siapa, lalu ke soketnya bagaimana. Nah, itu yang coba kita paparkan. Jadi teman-teman misalnya nggak mau tahu sama sekali tentang skematik, ya moga-moga dengan panduan ini sedikit terbantu gitu ya. Tapi kalau teman-teman mau tahu tentang skematik, dipadu lagi dengan pemahaman skematik, baca skemanya, ya saya rasa tambah luar biasa ya. Jadi panduan ini akan sangat bermanfaat untuk teman-teman yang belum bisa membaca skematik dengan baik atau tidak mau berurusan dengan skematik, ataupun teman-teman yang sudah bisa, sudah paham, cuman butuh solusi instan karena mungkin waktu adalah uang dan sejenisnya. Lagi pula di sini kan juga ada nilai diodanya ya, untuk 7 mm tinggal diganti-ganti saja. Ya semoga membantu, harapannya begitu. Karena ya kita kerja memang harus cepat kan. Itu tujuan utama kami di Mikromedia ataupun di Pragmafix Team sendiri, karena badan hukum yang terpisah juga yang kami buat untuk Pragmafix, untuk software house ya, untuk perusahaan software, itu Pragmafix Company, Pragmafix International. Oke, kami juga punya dead phone solution, walaupun ini akan kami bagi menjadi 3 tahap. Yang kami berikan saatnya adalah booting tahap pertama ya. Dan nanti akan dilanjutkan dengan booting tahap kedua. Booting tahap pertama ini kurang lebih seminggu lagi mungkin akan masuk sangat banyak ya. Jadi mungkin kurang lebih 20 tipe begitu. Jadi mungkin teman-teman heran ya kenapa update-nya Pragmafix begitu cepat. Yang untuk urusan user interface kami update. Setiap problem kategori deadphone-nya juga akan kami update. Ya, ini input untuk V-Baterai ya. Ini masih dalam bahasa Indonesia ya, nanti kami teksnya tinggal rubah aja dalam bahasa Inggris, maka kami bisa paparkan booting tahap pertama ENG English, yang ini kan IND Indonesia, untuk teman-teman Indonesia terutama ya. Penjelasan tentang real time clock jadi juga kami berikan knowledge, walaupun memang sangat terbatas untuk kami bisa maparkan semuanya dengan media ini, tapi ya nggak apa-apa lah, setidaknya ada knowledge-nya sedikit. Ya, dimana ini untuk Samsung A10 ini power key-nya tidak aktif pada waktu VBAT masuk. Jadi setelah VBAT masuk, dari V-Baterai menjadi VBAT-nya masuk, ternyata power key-nya tidak langsung aktif, RTC oke, power key-nya itu low. Dan baru kalau kita switch itu baru kita berikan tegangan setara VBAT, tapi melalui resistor 10K atau 100K, saya lupa, mungkin di antara 2 jalur, ada yang 10K-nya, ada yang 100K-nya. Jadi malah dari 0 dinaikkan, dari 0 disatukan, dari false di true kan.
Kami juga punya hardware solution berupa bitmap. Ya, ini kan bitmap biasa, Pak. Tidak. Bitmap ini ada kategori problem. Tuh, coba kita lihat ya. Jadi di listing untuk memandu teman-teman untuk menganalisa menggunakan bitmap. Memang memanfaatkan bitmap, tapi ada listing. Listing ini kerjakannya juga rumit loh. Jadi mungkin di produk yang serupa nggak ada lah. Ya, produk lain, produk luar. Saya pikir ini akan sangat membantu juga ya. Jadi biar enak nyarinya kemana. Ya, jadi yang klip yang nyala yang mana, untuk jalur yang mana gitu kan. Tinggal kita cari, oh ini berarti jalurnya di sini sama di situ. Jadi nggak ada yang lain, dia nggak connect kemana-mana. Berarti dari soket ini ya cuman ke CPU ini aja gitu. UCP 400 ya, skematiknya juga langsung uh, menunjukkan, jadi teman-teman analisa tapi juga ada bisa melihat rangkaiannya bentuknya gimana sih dalam skematik. Oke, sayangnya kalau di dalam skematik nggak bisa menunjukkan spesifik ke kakinya ya. Karena kan sebetulnya nggak ada penamaannya tuh. Teksnya juga nggak ada tuh dari kaki. Lalu UME misalnya ya, UME 5000, kaki pin berapa itu tidak ditekskan. Yang ada cuma teks nama kakinya saja atau urutan kakinya saja. Misalnya A11, A12. Terletak di teks yang terpisah. Jadi nggak bisa auto search. Apa-apa lah ya, masih bisa cari sendiri lah. Intinya komponennya yang itu. Nah, ini mungkin akan kami tambahkan about dioda mode test. Nanti kami akan tambahkan banyak knowledge yang parsial. Soalnya sebetulnya yang seperti ini mau saya masukkan buku, tapi entah kenapa jarang dibaca, ya kan. Jadi ya kami taruh di luar ya. Nanti mengenai power supply itu apa sih, ampere meternya bagaimana sih. Ya penjelasan parsial-parsial begitu yang kecil-kecil yang sederhana yang akan mumpung lagi mau analisa pakai hardware solution tuh, nah, teman-teman apa ya itu tadi ya, nah itu bisa buka di situ, bisa ada panduan PDF-nya kami taruh di situ ya, kayak tadi kayak di udah mau tes tuh apa tuh bisa kami jelaskan. Yang ini adalah untuk laptop bitmap ya, laptop NPC bitmap atau dikenal juga sebagai board view ya. Kami buka untuk yang MacBook seperti ini. Nah, ini juga kami sudah jodohkan. Jadi teman-teman tidak perlu repot cari jodohnya ya. Tinggal cari MacBooknya Apple apa namanya, MacBook apa, tahun berapa kayak tadi kan. Sudah ada tipe mainboardnya, lalu juga ada nama modelnya yang customer tahu. MacBook apa, MacBook Air, MacBook Pro, berapa inch, tahun berapa. Nah, itu kan saya langsung tahu ya. Oke, kalau kita klik juga langsung ya terhubung satu sama lain ya, sama kayak bitmapnya yang handphone. Cuman kami harus akui kami bukan expert di laptop kok. Ya, jadi untuk troubleshooting kami tidak mau mengasumsikan sama dengan handphone, karena sejujurnya di laptop kita juga harus banyak mengenal atau memahami mengenai rangkaian. Jadi mungkin rangkaiannya sifatnya lebih kompleks daripada saat kita mengerjakan handphone. Jadi saya nggak mau spekulasi dulu, nanti akan ada tim konten yang khusus untuk laptop yang akan garap itu. Hardware solution untuk laptop. As soon as possible. Tergantung, ya tergantung kita sudah ready atau belum, apakah PR kita di handphone sudah beres atau belum. Ini buku. Kalau ini buku ya, buku kami paparkan sedemikian rupa, ada buku yang dalam bentuk Inggris seperti ini atau bahasa Indonesia, ada beberapa buku yang ada bahasa Hindi ataupun Farsi ya, waktu itu ada request Farsi, Persia, cuman nggak populer, nggak tahu, mungkin penggunanya sedikit juga dari Farsi, dari Persia. Hindi juga kurang populer sebetulnya, enough with English ya sebetulnya ya, makanya belakangan kami buatnya cuman Indonesia dan Inggris lah. Mungkin ada request bahasa, selama demand-nya ada di sana, penggunanya banyak, kenapa tidak, kami akan buatkan. Dan buku ini lanjut, terakhir itu kami buat buku laptop ya, ini buku iPhone kalau ini. Ya kalau buku anu ya, bukan hanya untuk troubleshooting, tapi mengasah pemahaman kita. Ya, ada contoh kasus, ada dasar-dasar elektronika dan sebagainya. Ini dalam bahasa Inggris, yang bahasa Indonesia juga ada, teman-teman bisa buka yang bahasa Indonesia. Oke ya, itu penjelasan setiap blok
dan juga menggunakan contoh kasus itu. Ada kerusakan misalnya mengenai kamera, mengenai mati total, baseband. Pemahamannya cukup luas ini di buku, kalau ada waktu bisa dibaca ya. Ini untuk iPhone, untuk handphone iPhone dari Apple ya. Itu penjelasan setiap komponen. Ya kami nggak bisa maparkan untuk semua tipe ya, tapi for example kami menggunakan contoh apa begitu. Ini bahasa Hindi. Mungkin video ini akan saya bikin juga dalam bahasa Inggris untuk teman-teman kita yang berada di India. Sebetulnya di India ada juga Tamil. Mungkin untuk teman-teman di Sri Lanka juga ada Singlet ya, tapi sangat terbatas kami bisa mengakomodir ya setidaknya bahasa Inggris lah. Ini buku laptop ya, bahasa Inggris. Ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Oke, jadi ada yang dasar, ada yang untuk Apple, ada laptop chip level, ada basic repair, ya, ada troubleshooting, itu waduh banyak sekali. Dan sebetulnya teman-teman teknisi handphone jangan antipati dulu, wah saya nggak servis laptop pak, nggak servis komputer. Oh, di sini juga banyak dasar-dasar elektronika dan panduan-panduan pemahaman elektronika, rangkaian, cara troubleshooting itu keren lah untuk di buku laptop ini. Kebetulan waktu itu kami ada expert teman-teman yang ada teman-teman yang expert di laptop juga, bersama-sama saya membuat buku ini ya. Kalau saya sendiri nggak terlalu expert di laptop, tentu ada teman ya sudah kita sharing-sharing, saya ketik, saya bikin ya. Dia kaget juga bukunya kok bisa sampai jadi bagus begini kata dia. Ya ini saya bilang itu nasib. Saya lumayan bisa dari informasi itu bisa nyusun dalam bahasa buku lah, bahasa yang sistematis begitu. Padahal bincang-bincangnya santai, tapi kok kaget dia. Gambar-gambarnya apa ini? Dari mana aja nih kok bisa presisi ini maparkannya, padahal omongan kita simpel-simpel. 1 bulan waktu itu beliaunya di sini. Oke, ini ada MacBook repair. Ya, MacBook juga demikian. Banyak teman ini yang bantu nih. Ya, ada yang profesional juga, maksudnya ya karyawan bergaji yang bantu kita untuk menyelesaikan buku-buku. Jadi effortnya cukup tinggi bro. Sebetulnya kalau boleh bilang jangan compare kita dengan jangan terbatas lah ngelihatnya kita ya. Setiap konten itu pasti ada effort yang gede. Syukur-syukur kalau itu bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Buku ini memang agak sulit ya, jadi mungkin di beberapa produk yang nggak ada, karena otentik banget gitu loh, khas banget kan loh. Bikinnya listing tabel begini untuk IMMC, spesifikasinya apa, kakinya bagaimana, penjelasannya bagaimana nih ya, RAM, ada IMCP, kaki-kakinya kami tuangkan di sini ya, termasuk penjelasannya tentang IC ya, tentang rangkaian. Kami banyak cerita juga di sini. Books mobile phone basic repair, dan ini kan berlanjut. Cuman kemarin saya ke distract saja, terganggu ya, banyak urusan dengan softwarenya, servernya, fitur-fiturnya ya, bitmap itu effortnya juga besar-besar semua. Terus tiba-tiba hardware solution ikutan lah, nggak apa-apa lah ya. Jadi teman-teman maunya apa ya kita ikutin aja lah gitu kan. Tapi nanti pasti akan to be continue. Buku ini passion saya soalnya. Mau dibaca atau enggak bodo amat gitu ya. Pokoknya gua bikinin. Satu saat kan mungkin bisa jadi, kalau disusun bisa lebih rapi lagi. Moga-moga bisa jadi panduan untuk pembelajaran yang komplit gitu ya. From the beginning gitu. Jadi dari dasar tapi sistematis, kurikulumnya enak, bisa aktual saya atur sesuai dengan kurikulum yang saya bikin. Di tempat pelatihan kami kan cukup lama itu. Nah, kurikulumnya akan diimplementasi buku-buku dan video, diatur ulang lah. Saat ini videonya masih pelengkapan semua, sampai ke deadphone itu juga ada videonya nanti ya. Jadi banyak konten yang bisa kita update, jadi jangan khawatir. Nggak ada ini. Teman-teman lagi, tim di sini lagi sibuk ini ya, kami update yang ini, yang itu. Ini video, monggo.
Selamat datang di Pragmatic Mentoring Video, pembahasan mengenai UV Box atau UFI Box, chapter yang kedua. eMMC memerlukan dua buah supply yang disediakan oleh Power Management Unit dalam rangkaian ponsel kita. Tegangan ini masuk ke dalam eMMC melalui pin-pin yang di dalam gambar ini kami berikan warna orange untuk yang VCC dan warna merah untuk yang VCCQ. Prosesor dalam keperluan memberikan perintah, mengatur clock speed, atau men-set ke aktif dan sleep menggunakan pin-pin command, clock, dan reset yang kami beri warna biru muda. Sedangkan komunikasi data antara prosesor dengan eMMC, baik itu read ataupun write, akan menggunakan jalur data 0 sampai data 7 yang kami berikan warna kuning. Untuk additional kapasitor internal LDO menggunakan pin VDDI yang berwarna merah muda. Rangkaian eMMC ini sama, baik itu yang berada di dalam IC eMMC only yang sebelah kiri ataupun IC MCP yang sebelah kanan. Bedanya adalah kaki-kaki yang tadinya di eMMC to NC itu akan dipergunakan di MCP untuk menyediakan fungsi-fungsi RAM. Kali ini kita akan menggunakan beberapa tipe ponsel untuk memaparkan eMMC di dalam rangkaian ponsel secara utuh. Yang pertama adalah Xiaomi Mi 4 LTE. Ini menggunakan eMMC only dengan kemasan 153, baik itu SanDisk ataupun Toshiba yang sering kami jumpai dipergunakan oleh perangkat ini. Sedangkan untuk prosesornya dia menggunakan MSM 8974 package on package ya, jadi support RAM untuk di atasnya prosesor, dan ini adalah kaki yang berada di bawahnya. Kita langsung saja ke jalur-jalur untuk eMMC. Kita lihat, dan apabila kita amati di IC eMMC akan terdapat jalur-jalur yang berwarna abu-abu atau pin-pin yang berwarna abu-abu. Ini adalah pin-pin NC atau not connected. Karena ini menggunakan eMMC only. Fungsi RAM sudah berada di atas prosesor, package on package di atas prosesor. Jadi IC ini tidak diperlukan ada fungsi RAM di dalamnya. Oleh karena itu, di Xiaomi Mi 4 LTE menggunakan eMMC only. Jalur yang pertama adalah VCC dan VCCQ. Ini adalah jalur supply. Siapa yang mensupply adalah IC Power Management Unit U600 PM8941. Untuk VCCQ itu dihasilkan oleh SMPS. Sedangkan untuk yang VCC, nah ini salah ini ya, kita hapus, kita ganti ini VCC. Ini adalah output LDO nomor 20, L20. Tegangannya 2P95, hampir 3 volt. Kalau yang VCCQ 1P8, 1,8 volt. Ya, VCCQ juga dipergunakan sebagai pull up, baik itu untuk jalur komen data 0 sampai data 7 ya, ataupun jalur reset. Itu juga ada pull up dari tegangan 1P8 1,8 volt VCCQ. Kalau resistor clock tidak, dia hanya seri dan fungsinya hanya sebagai fuse, tidak memerlukan pull up. Demikianlah review fitur serta beberapa konten yang ada di dalam Pragmatic. Tentu harapan kami, harapan saya, apapun yang kami kerjakan saat ini, baik itu pengembangan fitur, pengembangan software, server, maupun untuk update konten, untuk tipe-tipe handphone terbaru, ataupun yang belum ada di Pragmatic, dapat selalu bermanfaat, berguna. Buku-buku, video dapat selalu bermanfaat, berguna, baik untuk teman-teman yang sedang belajar, baru belajar, maupun untuk teman-teman yang mungkin sudah menjadi teknisi ponsel dan memerlukan panduan ataupun pendampingan di dalam melakukan troubleshooting lebih cepat, kerja lebih efektif. Demikian dari saya, mohon maaf kalau ada salah kata. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.